Harga mati, Pak. Harga mati, Pak. Kalimat tauhid ini, bukan yang lain. Ya. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita akan ditanya. Nah, maka kemudian ya, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut itu, maka Nabi pun kemudian berpesan kepada kita, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Bimbinglah, tuntunlah orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut di antara kalian dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena itu diharapkan menjadi kalimat terakhir kehidupannya. Kenapa? Karena Nabi berpesan, ya, man akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Maka tuntun kalau ada keluarga saudara yang dalam keadaan sakaratul maut, ya, pelan-pelan saja, Pak, ya. Kita bisiki, kita 2-3 kali sudah cukup. Nah, dengar ji itu. Ya. Jangan juga terlalu terburu-buru. Cepat kau bilang la ilaha illallah, cepat kau. Ini namanya mesiksa orang yang sakaratul maut. Nah, itu. Kenapa? Karena orang yang sakaratul maut itu sebenarnya mereka mendengarkan kita. Cuman dia juga sibuk menghadapi malaikat maut itu. Maka bisiki dia dengan kalimat tauhid. Ya. Ini, Pak, luar biasa nih kalimat tauhid, bisa menyelamatkan ya insyaallah di akhirat nanti. Makanya waktu dulu Abu Thalib ini pamannya Nabi, waktu mau meninggal, Nabi bilang begini, wahai pamanku Abu Thalib, ucapkanlah 2 kalimat, yang 2 kalimat itu akan aku jadikan sebagai apa? Di mana dengan 2 kalimat itu aku akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas keimananmu. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Tapi, Pak, ketika itu di sampingnya ada tungnya Abu Jahal. Abu Thalib, jamma kau ikut itu keponakanmu, apa tonji itu? Begitu Abu Thalib, Abu Jahal itu. Bayangkan itu. Akhirnya, ya, qadarullah, Abu Thalib pamannya Rasul yang meninggal dalam keadaan belum masuk Islam. Meskipun dulu selama hidupnya beliaulah orang yang paling suka membantu Rasulullah, membantu dakwah beliau. Maka kemudian Nabi meminta kepada Allah, Nabi itu menangis dan meminta kepada Allah, ya Allah, ringankanlah siksaannya. Dan maka Abu Thalib itu adalah orang yang di neraka nanti diringankan siksaannya, dan siksaan neraka yang paling ringan adalah ketika kita menginjak bara api dan mendidih kepala kita. Itu Abu Thalib yang akan mengalami itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah tadzkiratul maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalimat tauhid luar biasa. Nah, oleh karena itu saya ada sebuah cerita juga ini, Pak, ya. Ketika kemarin waktu kejadian tahun 2000 berapa ini yang di Palu, 2018 ya, Pak. 2018, Pak Haji. Tsunami, pertama itu kan gempa bumi, tsunami, likuifaksi, ada 3 kejadian di situ. Ya. Kebetulan kami menjadi relawan, ya, berangkat ke sana. Itu luar biasa. Saya mendatangi tempat-tempat yang terjadi likuifaksi itu, seperti daerah Petobo, Balaroa, ya, daerah Sigi, ya, saya datang ke sana. Ya, luar biasa itu. Ya. Nah, ada sebuah kejadian di mana ada sebuah keluarga, ya, yang ketika terjadi likuifaksi terbelah itu tanah, Pak. Terbelah tanah. Lalu satu keluarga itu masuk ke dalam tanah. Dan ketika sudah masuk ke dalam tanah, maka tanah itu kemudian menyatu kembali, menjepit mereka. Kebetulan anaknya ini, keluarga ini ada yang penghafal Quran. Ini juga satu kesyukuran kalau ada anak kita menjadi penghafal Quran, Pak. Apa dia bilang itu anaknya? Bapak, Ibu tidak usah minta tolong kepada orang, karena dia minta tolong kan.
Bapak Ibu, tidak usah kita minta tolong kepada orang. Kenapa nak? Ya orang kan juga minta tolong. Orang juga susah, ya. Bagaimana dia menolong kita? Mereka juga menyelamatkan diri yang tidak bisa. Lalu bagaimana nak? Kita minta tolong kepada Allah, karena dialah yang punya musibah ini. Nah, itu kata anak itu. Bagaimana caranya nak? Mari sama-sama kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jadi akhirnya mereka itu mengucapkan kalimat itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Entah berapa banyak mereka ucapkan kalimat itu, tiba-tiba keajaiban terjadi. Tanah yang menjepit mereka kemudian terbuka kembali, dan mereka keluar dari tanah itu. Dan setelah mereka keluar dari tanah itu menyatu kembali. Masya Allah. Ini Pak, kekuatan dahsyatnya kalimat La ilaha illallah. Maka bagi seorang muslim, kalimat tauhid ini adalah harga mati Pak. Harga mati Pak. Kalimat tauhid ini, bukan yang lain, ya. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita akan ditanya, ya. Dulu kamu mengucapkan kalimat tauhid, apa yang kamu lakukan? Bukan ditanya kamu dari mana, dasarmu dari mana, tidak. Karena bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan syariatnya. Sejauh mana kita melaksanakan syariat itu, itulah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.